rekam. Saya tantang seluruh umat Kristen di Indonesia, baik dari pendeta manapun, bahkan pendetanya pendeta atau Christian Prince yang dari Arab itu ya, untuk diskusi dengan saya secara offline, kepala to kepala, head to head, no laptop, no HP, kepala lawan kepala. Ya, ingat itu. Pendeta, silakan ya, DM saya, saya tantang kamu secara offline, kita di Jakarta di hotel mana ya, kepala lawan kepala, no laptop, no HP, no buku ya, no buku ya, semua Bible Anda di dalam otak saya dan semua di dalam Al-Qur'annya saya insya Allah bisa jabarkan kata per kata dari otak saya ya. Saya bukannya sombong gitu ya teman-teman ya, bukannya angkuh gitu, tapi yang orang Kristen yang angkuh yang sombong ini ya, Yusuf kamu dicari oleh CP, kata saya silakan debat offline-nya, jangan buka laptop buka HP ya. Kalau nya kagak buka laptop kagak buka HP, hilang itu ilmunya. Kayak gitu. Yuk tawa yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali teman-teman di channel Ibnu Asmin Official. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, dan berikan komentarnya di bawah. Nah, kali ini teman-teman, seperti yang kita lihat di video awal, Ustadz Yusuf PI ini sangat terkenal sekali teman-teman. Beliau merupakan seorang YouTuber, juga TikToker, dan sangat aktif di media sosial. Dan beliau juga merupakan Ustadz muda yang luar biasa ilmunya teman-teman. Saya sendiri dengan beliau sedikit kenal, tetapi belum pernah berjumpa seperti itu. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana tantangan terbuka dari Ustadz Yusuf PI kepada seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Bahkan pendetanya pendeta seperti itu ditantang oleh Ustadz ini teman-teman. Kali ini kita akan menyaksikan Ustadz Yusuf PI berdebat dengan seorang apologet Kristen teman-teman. Coba kita saksikan berikut ini. Bible itu dilarang untuk beredar ya, kagak usah di luar negeri. Ternyata kagak usah di luar negeri. Gini, kagak usah di luar negeri des ya. TikTok aja alergi sama Biblemu. TikTok aja alergi sama Biblemu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? So, tadi bilang Bible luar negeri dilarang. Makasih kan nih. Di mana di luar negeri mana? Orang kamu aja nggak pernah keluar negeri. Wah, rupanya ketinggalan berita Edis teman-teman. Edis ya. Gitu ternyata. Iya. Sangat lantang Ustadz Yusuf PI ini mengatakan kalau TikTok itu sangat alergi dengan Bible teman-teman. Nah, di sini saya sedikit perjelas teman-teman, awal perdebatan mereka ini adalah ketika Ustadz Yusuf PI melakukan siaran langsung di TikToknya. Saat itu beliau membacakan ayat-ayat Bible, kalau tidak salah ayat Korintus, ayat keberapa saya tidak tahu. Tetapi TikTok tidak mengizinkan, malah akunnya di-banned selama 1 minggu teman-teman. Nah, dari sinilah makanya Ustadz Yusuf berani mengatakan kalau TikTok itu alergi dengan ayat-ayat Bible seperti itu teman-teman. Coba kita lanjutkan keseruan perdebatan ini. Gimana? Ketinggalan berita rupanya. Aduh. Pasti dari kitabmu itu kenapa coba? Saya pengen tahu nih Sob. Emang kamu pernah keluar negeri kemana Sob? Enggak, aku pernahnya keluar kota. Ada aja Ustadz Yusuf ini. Loh, gawat si Uncuf nih. Ngomong di luar negeri dilarang, tapi dia aja nggak pernah keluar negeri. Aku itu baca referensi berita terbaru, kan kayak gitu. Oke lah Sob. Macam mana coba? Apa alasannya coba Bible dilarang di luar negeri? Apa alasannya? Kamu mungkin melecehkan Sob. Kamu melecehkan. Enggak, aku baca doang, Masya Allah. Baca doang. Nggak mungkin kalau baca doang kamu kena ban, nggak mungkin. Pasti kamu melecehkan. Aku baca doang. Nggak percaya kau baca sendiri ya. Ku kasih ayatnya nih, 1 Korintus 4 nomor 13. Baca. Kebenet kau ya. 1. Dari mana bisa baca kayak gitu kebenet? Coba nanti tes. Belum lagi ku bawakan Amsal. Belum lagi ku bawakan Yehezkiel.
Itu aja TikTok udah alergi dengernya. So, macam mana nih? saya bahkan punya video bagaimana teman-teman kalian si Blender kemudian si Nora membaca Bible Blender. sambil dengan kata-kata jorok. Mereka nggak ke-ban? Loh. Nggak ke band? Nggak ada mereka ke-ban. Oh gini, baik. Kalau dia kagak ke band ya, ayatnya berarti beda ya sama yang kubaca. Itu Ya, kan kalau baca bukan betul, ayat porno betul. tuh, 1 Korintus 1 itu. Bukan ayat porno itu. Emang ayat porno itu di sebelah mana, Uncup? Amsal 7 nomor 18-19. Pengertian Amsal porno itu 7 apa? nomor 18-19. Dibuka langsung sama Ustadz Yusuf teman-teman ya. Sangat seru sekali perdebatan antara kedua orang ini ya. Iya, pengertian porno itu apa gitu loh. Bahasa yang vulgar dah. Bahasa yang vulgar. Emang di Quran nggak ada Iya. bahasa yang vulgar? Di Quran. Mana Ya, tunjukkan? mana. Ayo, Tunjukkan tunjukkan. bahasa yang vulgar di Al-Qur'an. Tentang Ayo tunjukkan. tentang wanita-wanita kalau mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Oi. Ini Kristen ini sudah ngarang-ngarang teman-teman ya. Tidak ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan seperti itu perempuan-perempuan menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Kristen ini sudah ngarang-ngarang teman-teman ya, ingin menjatuhkan Ustadz Yusuf PI seperti itu. Apa itu vulgarnya? Nggak ada vulgarnya. Vulgar Nggak ada. Kalaupun ada itu di dalam Al-Quran ya tidak ada vulgarnya di situ. Bagaimana perempuan itu boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad kan gitu? Aduh, itu bukan vulgar itu bahasanya. Makasih Bang Crusader, makasih Bang Crusader. Ayo. Kau undang aku mau bahas apa sih kau itu ya, Dis? Sob, sebenarnya Sob, kalau kita mau serius Sob, sebenarnya permasalahan Islam dan Kristen itu apa sih Sob? Coba lah Sob menurut kamu Sob. Masalahnya apa? Wah, elah, kemarin itu sudah kita bicarakan intinya dalangnya itu Kristen. Betul, tepat sekali Ustadz. Bisa, Saya setuju. karena Kristen itu Lah, datang kemarin duluan, kan Sob. udah kusampaikan sama kamu. Gini, karena di mana? Itu kan kekristenan itu kan datang lebih dahulu. Datang lebih dahulu. Kemudian Islam muncul Kata siapa? belakangan. Ya kata siapa? Paling belakangan itu Kristen, bukan Islam. Betul. Iya. Gimana sih? Ini gawat ini si Ucup. Makasih Bang Crusader. Betul sekali. Bagaimana mungkin Islam itu datang belakangan, tapi kamu yakini Muhammad itu sebagai penutup para nabi? Berarti yang datang ke belakangan itu ya Islam. Gimana sih Ucup nih? Aduh. Masa Muhammad duluan baru datang Kristen? Ada aja. Terus Muhammad ngomongin siapa? Gini kan eksistensi Islam itu udah semenjak dulu sebelum Yahudi ada. Lah, Islam Betul. kan kau tahu sendiri apa artinya. Kan kayak gitu. Oh, Bukan apa dari arti Islam? ditinjau dari sejarah bukan, tapi dari pengertian. Oh, arti Islam apa? Islam tunduk patuh berserah diri. Aduh, selamat, Kepada sejahtera, siapa? damai. Kepada siapa? Kepada pemeluknya. Bukan, tunduk patuh kepada siapa? Oh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bukan Muhammad? seperti kau tunduk patuh kepada Paulus kau. Nah, gini Sob. Tadi kamu bilang Islam tunduk patuh kepada Allah. Tapi kok faktanya tunduk patuh kepada Muhammad? Loh, kan Nabi Muhammad seorang nabi yang menyampaikan wahyu. Ya berarti Ayo. tunduk patuh kepada Muhammad kalau pakai gitu. Sob. Salah. Ya Salah. sama. Kristen kan Salah juga tunduk penafsiran patuh ini dengan Kristen Paulus. ini. Ada Sob yang tunduk patuh kepada Paulus Sob. Loh, kata Paulus ya Yesus itu Tuhan, apa kau sepakat? Itu bukan kata Paulus saja Sob. Iya. Iya, tunduk patuh dengan Paulus. Itu bukan kata Nggak usah Paulus ngeles saja, Sob. lah. Ketika dilahirkan, malaikat-malaikat itu sudah berkata bahwasanya hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kok bisa-bisanya Paulus yang kamu katakan gimana, Sob? Tapi ini Udah kita menentang agak seriusan dulu, Sob. Paulus rupanya. Gini, kita agak seriusan dulu gini, Sob. Kamu bilang kan gini. Sebenarnya yang dipermasalahan Al-Qur'an itu, Sob. Quran itu protes tentang laqad kafara lazina qalu, setelah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Al-Masih. Betul nggak? Terus? Nah, Betul. kami orang Kristen nggak ada yang ngomong Allah itu adalah Al-Masih loh, Sob. Oh, terus?
Makanya kalian ini salah sasaran loh, Sob. Saya belajar itu salah kan. sasaran. Yang bergelar Al-Masih di Kristen apa? Siapa? Ya, betul. Yesus. Nah, itu dia. Yesus, berarti itu yang dimaksud. Iya. Macam mana? Ya, tapi kan Al-Qur'an mengatakan telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah itu Al-Masih. Betul. Betul itu, Nah, ayatnya sedangkan betul. kami tidak pernah mengatakan Allah itu Al-Masih. Allah itu Tuhannya Muhammad. Astagfirullah. Sip. Memang betul ya, Tuhan Muhammad, betul. Berarti gini, Dis ya. Allah itu Al-Masih di Kristen tidak ada mengatakan seperti itu. Ya betul ada. ya, Dis ya. Bahkan- Betul. Betul. Tapi Bahkan kata kamu Allah perlu nggak ada tahu sub di siapa Bible, Sob. itu Al-Masih. Hah? Gini, pertama-tama kata Allah itu nggak pernah ada di Bible. Lagi di Gini. Kristen Bible ya. Iya, coba cek di bahasa aslinya. Des, ya. Kata Allah tidak ada di Bible, betul? Nggak ada. Nggak ada ya. Teman-teman Kristen ya, besok-besok kalian ke Lembaga Alkitab Indonesia protes. Edis saja Memang tidak nggak ada. mengakui bahwa ada kata Allah di Bible ya. Nggak Oke. ada, Sob. Oke, gini Sob. Sip Dis, ngakuin kau. Sip. Oke. Nah, tentunya perdebatan antara dua orang ini sangat seru, teman-teman. Akan tetapi karena panjang sekali, kita mengambil poin-poinnya saja ya. Nah, di sini perlu kita luruskan kembali, teman-teman, di mana seorang apologet Kristen tadi mengatakan kepada Ustadz Yusuf PI bahwa ada katanya ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan itu datang menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Saya sampai hari ini tidak menemukan ayat yang seperti itu pembicaraannya, teman-temannya. Apalagi kalaupun seandainya ada bahasa yang seperti itu, tentunya di ayat tersebut, kalau ada ayat tersebut, tentu itu tidak vulgar seperti itu, teman-teman. Di mana tadi kita ketahui bersama, mereka membahas masalah ayat-ayat yang vulgar sekali, ayat-ayat yang tidak patut sebenarnya diajarkan seperti itu, teman-temannya. Nah, yang kedua, kata si Kristen tadi, teman-teman, kepada Ustadz Yusuf PI, bahwa katanya mereka tidak pernah mengatakan kalau Al-Masih itu adalah Allah. Padahal di dalam agamanya mereka itu sendiri yang mendapatkan gelar ataupun julukan Al-Masih, ya Yesus itu sendiri, teman-teman. Makanya bagi kita pemahaman Islam sesuai dengan petunjuk Al-Quran yang diberikan Allah kepada kita, maka kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih, yaitu Isa Al-Masih, seperti itu, teman-teman. Di dalam Al-Quran sangat jelas bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan yang sangat detail terkait dengan kepribadian Nabi Isa alaihissalam di dalam pemahaman Islam. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30 sampai 33, teman-teman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Tentunya di ayat yang saya bacakan ini, teman-teman, sangat jelas kepada kita, apalagi di ayat 33 dikatakan wassalamu alayya, maka keselamatan atasku di saat aku dihidupkan Allah. Maka di sini ada pengakuan dari Nabi Isa keselamatan yang Allah curahkan kepadanya, yaitu keislaman, seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana pendapat teman-teman semuanya terkait dengan perdebatan antara Ustadz Yusuf PI dengan apologet Kristen tadi yang kalau tidak salah namanya tadi Edis ya, seperti itu. Silakan tinggalkan komentarnya di bawah, teman-teman. Insya Allah kami akan tanggapi nanti. Nah, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakallahu khairal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.